Baik, Ibu Nisye, perlu saya informasikan bahwa sebelum memulai coaching di saat ini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, supaya Ibu juga tahu bahwa nantinya untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti yang Ibu telah miliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan, ketika Ibu melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengamati Ibu di saat ini. Bagaimana, bisa Ibu? Bisa Pak, saya paham apa yang Bapak sampaikan. Iya. Selanjutnya, sebelum kegiatan ini dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Siap Pak. Iya. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan ini? Ya. Terima kasih Pak. Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Yaitu yang pertama, mendengarkan aktif, dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Itu Pak, dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam percakapan coaching nanti? Untuk kompetensi yang dikembangkan secara spesifik yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, di mana supaya saya dapat menggali potensi daripada coach, kemudian dengan demikian saya dapat menemukan solusi atau ide-ide yang tepat atas permasalahan yang coach temui. Ya. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian, mendengarkan aktif ini memang suatu kunci agar dapat menggali banyak hal dari coach nantinya. Pertanyaan berikut, Ibu. Indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tunjukkan dalam percakapan ini? Indikator yang perlu saya kembangkan dalam percakapan ini
itu Ibu Ina beta punya di mana? Ya, silakan Bu. Itu Ibu, bahwa nanti dalam coaching saya akan menggunakan alur kita secara runut. Nanti baru pangkas ini sah, pangkas video ini sah. Beberin jangan marah, beberin. Nanti ketemu edit juga Ya, Ya, lanjut Ibu. secara Ya, runut, jadi, kemudian saya akan menggali ide-ide. ya, jadi Ibu mungkin saya bisa memberikan sedikit gambar. Pak, Jadi, saja Pak ulang. Bapak ulang Sah. ya, Sorry. jadi saya tadi bilang bahwa mendengar aktif ini memang suatu kunci agar dapat menggali banyak hal dari coach nantinya. Sehingga pertanyaan saya terakhir, kira-kira indikator pencapaian yang menjadi tolak ukur bagaimana dari Ibu untuk tunjukkan dalam percakapan ini? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, yaitu yang pertama bahwa dalam kegiatan coaching ini saya akan menggunakan alur tirta secara runtut, kemudian saya akan menggali ide-ide dari si coach itu sendiri agar nantinya si coach dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Baik, semoga dari indikator yang telah Ibu sebutkan terkait proses meliputi tirta, semoga dapat terjalin secara maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Semoga percakapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang telah Ibu tentukan tadi. Sudah siap Ibu ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Silakan Ibu mulai proses coachingnya. Silakan Ibu. Selamat siang Ibu Nis. Selamat siang Ibu Ina, apa kabarnya hari ini? Baik Ibu Nis. Tuhan, sudah Ibu Nis, tapi minta maaf ya, kali ini saya agak sedikit mengganggu waktunya Ibu Nis. Bisa tidak bantu saya, kita bincang-bincang sedikit, karena ya ada sesuatu sih, makanya saya minta waktunya Ibu. Boleh saja Ibu Ina, kebetulan hari ini saya lagi free harinya, kemudian ada kegiatan MPLS yang membuat saya ada kelonggaran sedikit Ibu Ina, dan saya bersedia kok dengan sepenuh hati membantu mendengar apa yang menjadi keluhan Ibu Ina di hari ini. Silakan Ibu Ina. Iya, begini Ibu Nis, sebenarnya sih saya itu ada sedikit masalah dalam pembelajaran di kelas. Ini ada beberapa siswa saya sih, sekitar 2 orang itu, ketika saya ngajar itu kayak mereka kenapa ya tidak fokus. Saya sendiri jadi agak sedikit bingung. Mereka selain tidak fokus, mereka itu cepat mengalami kebosanan terhadap materi yang saya sampaikan. Dan itu berlangsung beberapa kali dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Iya, kalau dari yang Ibu Ina sampaikan ke saya, kira-kira Ibu tahu tidak apa penyebab masalah yang dilakukan oleh kedua siswa dari Ibu Ina ini? Saya mencoba mencari informasi ya, selain saya sendiri mengoreksi diri saya, kemudian berefleksi terhadap diri saya juga. Itu yang pertama, saya juga mencari sumber-sumber informasi, kenapa
sih sampai kedua anak murid saya ini, mereka dalam proses pembelajaran di mata pelajaran yang saya lakukan itu mereka tidak fokus dan mereka cepat bosan. Nah, dengan informasi yang saya peroleh itu salah satunya itu mereka mungkin merasa jenuh kali ya Bu Nis, ketika saya melakukan proses pembelajaran. Maklumlah, kan saya ini kan guru IPS ya Bu Nis untuk tingkat SMP, dan untuk mata pelajaran di SMP itu kan IPS-nya terpadu, sehingga memang muatan materinya itu cukup padat, sehingga mungkin mereka jenuh dan bosan ketika saya menyampaikan pembelajaran dengan metode yang itu aja mungkin. Iya, Ibu Ina. Dari apa yang Ibu Ina uraikan, kira-kira dari pengamatan Ibu Ina sendiri nih, mengapa sampai murid begitu tidak suka atau tidak fokus terhadap materi IPS yang Ibu Ina sampaikan? Ketika saya pikir juga nih dan merefleksi ulang, kayaknya mungkin metode yang saya gunakan, kemudian penyampaian materi dalam konten-konten materinya itu mungkin tidak terlalu menarik ya Ibu Nis ya, sehingga kan gaya belajar anak ini kan beda-beda ya. Jadi mungkin ketika saya menyampaikannya dengan gaya belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, mengakibatkan mereka akhirnya tidak fokus dan tidak perhatian dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu kayaknya. Jadi kemudian juga mungkin harusnya saya membuat teknik-teknik belajar yang lain terkait pembelajaran yang memang bisa merangkul mereka dalam proses motivasi mereka dalam ketertarikan mereka terhadap pelajaran yang saya sampaikan. Oh gitu ya Bu Ina. Kira-kira dari kondisi dari masalah ini, kondisi ideal yang bagaimana yang Ina harapkan? Yang jelasnya sih Bu, naluri seorang guru ya, pastinya dengan niat hati kita itu mengajar murid, pastinya kita pengen bahwa murid itu ketika dalam proses pembelajaran, mereka akan terpenuhi dan mereka juga akan mencapai pencapaian sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya pengen sih kedua murid saya ini juga sama kayak teman-teman mereka yang lain, ketika belajar mereka bersemangat, mereka fokus, sehingga mereka dapat mencapai pencapaian. Seperti itu harapan saya. Iya, memang benar ya, ini yang menjadi harapan kita sebenarnya sebagai seorang pendidik. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Ina lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar daripada kedua murid ini agar dapat menyesuaikan dengan teman-temannya sehingga harapan dari Ibu Ina itu bisa tercapai? Yang akan saya lakukan untuk memotivasi mereka, yang jelas saya selaku pribadi harus juga lebih banyak belajar lagi ya Bu Nis ya, untuk pengembangan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dengan cara dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode-metode yang tepat, kemudian strategi pembelajaran yang tepat, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi, yang didukung dengan lingkungan belajar yang juga baik, aman, dan nyaman, sehingga mereka akan betah dan mereka akan fokus sehingga tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran berlangsungkan. Iya, Ibu Ina tadi singgung tentang penggunaan metode dalam proses pembelajaran. Pernahkah ada metode yang Ibu Ina gunakan dan dikatakan mencapai atau berhasil begitu Ibu Ina yang merangkul dua siswa ini? Saya ingat Bu, waktu itu pernah beberapa kali sih, dan yang paling merasa saya situasinya sangat saya senang kala itu ketika waktu itu saya mengajar materi tentang saya menggunakan metode. Ternyata kedua anak itu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dengan metode KIN itu, mereka begitu antusias, mereka bersemangat karena di situ mereka aktif berbaur dengan teman-temannya, saling berkolaborasi dalam kelompok. Karena saya waktu itu memberikan mereka tugas untuk mencari nama-nama negara yang ada di benua-benua
yang sudah saya bagikan dalam kotak-kotak dan mereka berusaha untuk mendapatkannya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Itu begitu aktif dan mereka bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok yang lain pada saat itu sesuai dengan arahan saya. Dan saya sangat senang sekali ketika hal itu terjadi terhadap yang demikian. Dengan kalau berbicara tentang tingkat keberhasilan, jika diratingkan dalam angka dari 1 sampai 10, kira-kira pada angka berapa proses tercapaian keberhasilan yang Ibu Ina dapat dari kedua siswa? Kalau saya sih berdasarkan ukuran rating dari metode yang saya gunakan waktu itu, kayaknya di angka 7 deh. Karena memang pencapaian mereka belum mencapai maksimal, jadi masih di angka 7 sih. Tapi angka 7 saja saya sudah sangat puas loh Ibu Nis untuk pencapaian yang mereka lakukan pada saat saya menggunakan metode game itu. Oke, Ina. Selanjutnya nih, apa rencana yang akan Ibu lakukan atau langkah-langkah apa yang ke depan Ibu Ina akan lakukan untuk menyikapi masalah ini? Langkah pertama, tadi sudah saya sebutkan juga, saya pertama akan membekali diri saya akan belajar lagi untuk menjadi guru yang memiliki kompetensi yang lebih yang baik dalam pembelajaran. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya akan menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang bisa untuk membuat pencapaian pembelajaran. Dan terlebih saya akan dalam metode itu saya akan menggunakan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang anak untuk bersemangat dalam belajar sehingga memotivasi mereka dalam proses pembelajaran. Selain itu juga mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua mereka sehingga dapat memberikan mereka motivasi, semangat, kemudian dapat memantau mereka dalam setiap proses pembelajaran di rumah dan juga mereka di sekolah. Dan saya juga nantinya akan bersama dengan rekan sejawat saya untuk mata pelajaran IPS khususnya dalam memberikan motivasi dan penguatan juga bagi saya ke depannya supaya mungkin dengan demikian rencana saya ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Dari jawaban Ibu Ina, saya rasa bahwa sudah terjawab siapa saja yang nanti akan terlibat dalam pelaksanaan ini ke depan. Selanjutnya Ibu Ina, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk dieksekusi rencana baik daripada Ibu Ina ini? Secepatnya Bu Nis, karena mengingat ini kan udah tahun ajaran baru nih. Dalam minggu ini aja kita udah berproses. Pastinya ketika mata pelajaran saya nantinya di hari Kamis nanti itu sudah saya lakukan sehingga lebih cepat lebih baik. Dan semoga kedua anak ini nantinya bisa berproses baik dalam pelajaran yang akan saya lakukan di hari Kamis nanti Bu Nis. Ya, itu yang menjadi harapan ya Ibu Ina ya. Dari itu komitmen seperti apa Ibu Ina kira-kira yang Ibu Ina buat agar rencana ini dapat terlaksana atau tereksekusi dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan apapun? Yang jelasnya dengan ikhtiar, niat yang baik, dibarengi dengan doa. Saya yakin sesuatu yang baik itu pasti ada jalannya Bu Nis. Dan ketika sebagai pendidik kita dengan niat hati yang tulus untuk murid dalam proses pembelajaran, diharapkan menurut saya tidak ada murid yang tidak punya potensi. Mereka punya potensi yang nantinya tinggal kita asah, kita tuntun sehingga mereka akan mencapai pencapaian dalam proses pembelajaran. Iya, baik sekali Bu Ina, komitmennya begitu baik sekali. Dan selanjutnya adakah dukungan dari pihak lain selain yang tadi Ibu Ina sudah sebutkan yang Ibu Ina rasa dibutuhkan dalam pelaksanaan eksekusi rencana ini? Iya, yang jelasnya bahwa dalam pelaksanaan rencana ini akan berhasil ketika ada dukungan dari banyak pihak. Tadi juga saya sudah sampaikan dan berikutnya saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pembina sekolah tentunya, dan tentu juga dengan semua stakeholder yang ada. Dan saya butuh dukungannya karena memang dalam proses pembelajaran ini pastinya kita membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai, kemudian perasaan
Iya, dari percakapan kita Ibu Ina, apa yang Ibu Ina rasakan saat ini? Yang jelasnya kayak eh, lega sih, lega sangat karena memang jujur saja masalah ini cukup membebani saya, Bu Nis, karena eh, eh, dari sekian banyak anak masih ada mereka yang belum bisa untuk fokus dalam pembelajaran. Itu menjadi tanggung jawab saya selaku pribadi juga selaku pendidik, sehingga ketika proses percakapan ini saya dengan Ibu Nis, saya merasa sangat lega, sangat senang karena dengan sendirinya saya sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi, dan saya berharap ini dapat saya terapkan sesuai dengan rencana yang sudah saya pikirkan itu, dan kedua murid saya ini juga bisa sama seperti teman-temannya yang lain. Iya Ibu Ina, seperti yang tadi Ibu Ina bilang bahwa sudah menemukan solusi, berarti otomatis ini bukan menjadi masalah lagi bagi Ibu Ina sekarang ya. Iya, Bu Nis, makasih banyak ya Bu Nia sudah meluangkan waktu membantu saya, mendengarkan curhatan saya, dan dengan sendirinya saya menemukan jawaban terhadap permasalahan yang saya hadapi. Makasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama Ibu Nanti Ina, doa saya semoga Ibu Ina tetap semangat, sukses selalu ke depan, dan tetap melakukan yang terbaik dalam tugas yang menjawab. Makasih Ibu Ina. Sama Ibu, nanti saya akan hubungi Ibu lagi untuk menyampaikan evaluasi dari rencana yang saya lakukan. Dengan senang hati saya menunggu Ibu Ina. Makasih, selamat siang Ibu Ina. Oh iya Ibu. Baik, luar biasa Ibu Ina dan Ibu Nisye sudah melakukan kegiatan coach terhadap tadi dan sudah berjalan dengan baik. Apa yang tadi kedua Ibu lakukan, saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan coach dalam proses coachingnya. Di sini ada beberapa catatan saja. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya, Ibu? Boleh, Pak. Baik. Begini, Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching juga, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang telah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Ya, terima kasih Pak. Baik, dalam kegiatan coaching tadi yang telah saya lakukan, yaitu saya telah menerapkan prinsip coaching berupa yang terlibat di dalamnya itu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang telah saya terapkan tadi yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang telah Ibu sampaikan tadi telah sesuai dengan hasil catatan saya, yaitu Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan, yaitu tadi ketika Ibu berbicara itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan solusi-solusi yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Juga Ibu telah memberikan kompetensi inti sesuai dengan percakapan di pra-supervisi tadi, yaitu Ibu ingin menjadi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang sudah saya buat itu pun sudah terlaksana. Dan yang terpenting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan Alutirta, di mana Ibu mulai dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana,
dan juga tanggung jawab. Dan puji Tuhan, gambaran umum dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya Pak, dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin dalam pelaksanaan percakapan tadi, coach tadi merasa dalam menuangkan unek-uneknya begitu, seharusnya saya itu menggunakan teknik stop, agar dengan demikian coach menjadi lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Kira-kira itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik. Kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk bisa dikembangkan. Saya berharap teknik ini dapat dikembangkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja, tetapi juga potensi-potensi yang lainnya. Agar semakin tajam, agar ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap putranya. Saya juga berharap agar proses ini menjadi bekal buat Ibu, agar nanti ketika kedepannya dalam memberikan praktik coach sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, di mana dalam pelayanan coach ini Ibu tetap berpegang teguh pada Alutirta. Terima kasih Ibu, sebuah proses baik, semoga bermanfaat buat Ibu ke depannya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak.